Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Salam kenal. Saya dengan Mbak Laras. Jadi saya alumni Salafiyah. Jadi dulu lulusnya tahun 2011. Ya. Jadi saya cuma pengen kenalan aja sama teman-teman melalui video ini ya, karena emang kondisinya pandemi kita nggak bisa tatap muka secara langsung gitu. Jadi kebetulan saya dulu kelas IPA, jadi kelas 12E gitu, dan saat ini saya posisinya juga sebetulnya masih sekolah sama kayak teman-teman semua. Saya menempuh studi S3 saya di Fakultas Kehutanan UGM di Jogja gitu. Jadi mungkin saya pengen sedikit share aja buat teman-teman supaya tetap semangat gitu ya di tengah pandemi sekolahnya. Jadi jangan pernah putus asa atau bosen gitu. Jadi yang pertama nih saya mulai sedikit cerita kenapa saya milih Salafiyah ya gitu. Jadi saya dulu sebetulnya ada dua pilihan di kajian itu, ada Salafiyah sama ada Matholiqul Falah gitu kan, yang biasanya luar daerah tahu gitu. Oh ya, by the way saya dari Jepara. Dan kenapa saya milih Salafiyah? Karena memang saya dulu tuh anaknya suka sama hal-hal yang lebih umum gitu, contohnya biologi gitu. Saya suka dulu gitu. Jadi ilmu yang terkait dengan manusia, biologi manusia saya suka kebetulan gitu. Jadi akhirnya saya milih Salafiyah gitu. Dan alhamdulillahnya menjawab pertanyaan kedua nih, terus gimana nih di Salafiyah? Akhirnya saya masuk ke jurusan IPA gitu. Nah dulu saya 3 tahun, zaman saya itu dari kelas 1 sudah masuk jurusan IPA gitu. Jadi memang kita nggak dapat mata pelajaran IPS. Oh dulu ada satu geografi kalau nggak salah gitu. Jadi alhamdulillahnya saya masuk di IPA gitu, dan juga dikasih kesempatan nih Salafiyah untuk ikut lomba-lomba. Memang saya walaupun anak IPA, tapi saya juga dulu sukanya bahasa Inggris sama bahasa Arab gitu. Jadi saya dulu pernah juga mewakili Salafiyah untuk beberapa lomba lah, untuk English speech gitu, story Arabic telling gitu-gitu. Jadi alhamdulillah gitu juga. Saya nggak tahu pialanya masih ada apa enggak sekarang di Salafiyah gitu. Nah kemudian saya lulus, dan kemudian pada waktu itu juga mulai ini ya, mencari universitas nih, akhirnya mau kuliah di mana gitu kan. Dan akhirnya pada waktu itu saya singkat cerita nih, saya dapat beasiswa bidik misi dari Kemendikbud, sekarang kementeriannya Mas Nadiem, berarti Kemendikbudristek atau apalah namanya sekarang gitu. Kemudian saya ngambil biologi di UGM di Jogja gitu. Nah, kemudian saya menempuh studi S1 saya 4 tahun, jadi tahun 2011 masuk, 2015 saya lulus, dan alhamdulillah dengan predikat cum laude gitu. Dan setelah itu, kemudian saya bekerja 1,5 tahun setelah lulus S1, dan akhirnya saya, karena memang pada dasarnya saya suka sekolah ya, nggak tahu kenapa, akhirnya saya apply beasiswa S2. Nah, kemudian saya apply, nama beasiswanya tuh PMDSU. Jadi teman-teman nanti silahkan cari aja di websitenya Ristekdikti, Mendikbudristekdikti ya. Jadi beasiswa pendidikan magister menuju doktoral untuk sarjana unggul. Jadi itu beasiswanya di cover S2 langsung ke S3. Jadi fast track gitu. Jadi S2 sama S3 dalam waktu 4 tahun. Jadi S2-nya 1 tahun, S3-nya 3 tahun. Nah, saya ngambil beasiswa itu di fakultas yang beda. Jadi saya di Fakultas Kehutanan UGM sekarang gitu. Nah, ini saya nyambung ya, kenapa saya udah milih Salafiyah, dan kemudian apa sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih saya aplikasikan yang Salafiyah berikan gitu. Jujur, mungkin kalau pengetahuan mata pelajarannya saya sebagian besar udah lupa, teman-teman. Jadi jangan tanya saya, apalagi matematika, saya paling nggak bisa sebetulnya matematika. Tapi Salafiyah memberikan saya nilai-nilai kehidupan yang lain, yang lebih sifatnya fundamental, yang sampai sekarang masih relevan dan terus saya aplikasikan. Contoh value-value itu adalah ya kayak gimana caranya kita menghormati orang tua, cara berteman yang baik itu seperti apa, menyikapi permasalahan itu seperti apa gitu. Dari value Salafiyah dan pesantren tentunya, saya dulu juga di Pak Ulil untuk pesantrennya. Jadi
hal-hal seperti itu sebetulnya menurut kita tuh hal-hal sederhana, tapi itu sangat bermanfaat sampai sekarang gitu. Jadi salafiyah gitu ya, mengajarkan kita, mendidik kita itu ya gimana caranya kita bersikap di tengah masyarakat gitu. Jadi kalau kita lagi bahagia, ya kita harus gimana menyikapi kebahagiaan itu. Kalau kemudian kita lagi sedih, kita tahu kita tuh harus lari kemana dengan kesedihan itu. Tidak kemudian langsung kita frustasi, atau kemudian banyak sekarang ya trennya anak muda yang kemudian melakukan aksi-aksi yang di luar kendali gitu kan. Dan alhamdulillah, dan nanti teman-teman pasti akan mensyukuri itu, kita dibekali dengan hal-hal yang fundamental sekali yang itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, bekal kehidupan kalau saya boleh bilang. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah saya nggak tahu cara mendefinisikannya, tapi saya bisa merasakannya. Satu kata, barokah. Itu yang menurut saya itu, kalau saya nggak sekolah di Salafiyah, kemudian di pesantren gitu, saya mungkin nggak bisa merasakan itu gitu. Entah kenapa, kemanapun saya pergi, baik itu saya di Jogja, dimanapun, bahkan ketika saya di luar negeri pun, gitu kan, pada saat itu saya dapat kesempatan untuk research exchange di Jerman gitu kan, menjalani kehidupan yang tough gitu, yang sangat keras, yang sangat beda gitu. Tapi karena saya dibekali hal-hal fundamental dari Salafiyah, saya bisa gitu melalui itu. Gimana caranya kita bersikap, gimana caranya kalau kita berada di lingkungan yang sungguh beragam gitu, kita sebagai minoritas muslim di sana, kita tahu caranya harus bersikap gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa Salafiyah mungkin lebih umumnya adalah kajian, saya bisa bilang it's like my second home gitu, jadi kayak rumah kedua gitu, selain rumah saya sendiri di kampung gitu. Jadi itu kayak satu paket gitu, rumah dan kajian dan Salafiyah gitu. Jadi kemanapun itu akan selalu saya ingat. Saya nggak tahu kenapa, itu selalu tertaut gitu. Dan mungkin teman-teman saya yang lain mungkin juga merasakan hal yang sama gitu. Tapi kita nggak bisa mendeskripsikan itu sebetulnya apa sih gitu. Tapi akan kita selalu rasakan, itu semacam rem untuk kita gitu dalam menjalani kehidupan. Seperti itu. Dan kemudian saat ini saya posisinya juga sebagai, apalagi sebagai di jenjang doktoral itu, kalau saya boleh bilang, ini saya nggak nakut-nakutin ya, tapi sekolah doktoral itu makanya sebutannya itu adalah PhD gitu kan, bahasa Inggrisnya PhD gitu. Biasanya itu kayak di meme-meme banyak diasosiasikan kalau PhD itu permanently head damage gitu, artinya sakit kepala yang permanen, yang terus-terusan gitu. Dan saya merasakan itu bukan sakit secara fisik ya, tapi kayak ya mental kita harus benar-benar baja gitu, gimana kita ngadepin bisa dibilang adalah dosen kita gitu yang tuntutannya segitu banyak, apalagi kalau kita kerja sama orang luar negeri itu sangat profesional, kita sangat-sangat stressful gitu. Jadi kita tahu caranya bersikap gitu, dan itu ya saya aplikasikan itu karena saya pernah belajar di Salafiyah dan pernah di pondok pesantren gitu. Jadi itu hal-hal yang mungkin teman-teman kita yang lain yang mungkin dari kota, yang dari sekolah favorit bahkan sekalipun, itu tidak mendapatkan itu gitu. Jadi kita harus sangat bersyukur teman-teman sekarang bisa di Salafiyah, perbanyaklah untuk belajar hal-hal itu, nilai-nilai kehidupan yang secara nggak langsung nanti akan membentuk kita di masa depan gitu. Dan mungkin terakhir pesan saya adalah untuk teman-teman, namanya menuntut ilmu, tolabul ilmi memang tidak mudah gitu. Saya melalui itu sampai saat ini, bahkan sampai detik ini sangat tidak mudah gitu. Dan ingatlah, memang kita diajari ada beberapa syarat gitu ya untuk kita menuntut ilmu. Sabar, semangat, memang butuh modal, dan 6 syarat itu gitu. Jadi udah ingat-ingat aja itu gitu. Jadi kalau kita lagi sedih dalam menjalani nuntut ilmu susah gitu, udah inget aja gitu, namanya nuntut ilmu itu memang susah, harus sabar, harus berjuang, harus semangat gitu. Itu yang selalu memotivasi saya, kayak ketika lagi
healing gitu ya, lagi merenung, oke, ingat-ingat lagi dan kemudian semangat lagi gitu. Nah, saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman, punyalah mimpi setinggi mungkin, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kenapa saya bilang gitu? Karena ya saya sekarang menempuh studi doktoral itu karena saya dulu memikirkannya gitu. Pada saat saya S1, oke, saya mau sekolah lagi, walaupun tidak diijabah secara langsung ketika lulus S1 langsung lanjut, tapi Allah menijabahnya 1,5 tahun kemudian untuk saya lanjut studi gitu. Saya bisa melihat dunia yang lebih luas gitu. Jadi jangan takut untuk memiliki mimpi yang kelihatannya nggak mungkin pada waktu itu. Karena dengan kita punya mimpi, kita akhirnya akan memikirkan itu, kita akan mencari cara bagaimana untuk mencapainya, dan kita akan berusaha mencapainya. Dan seiring berjalannya waktu, mimpi itu ternyata sudah kita miliki gitu. Jadi itu pesan saya buat teman-teman, tetap semangat. Ingat, hidup cuma satu kali. Kalau saya pribadi, saya nggak mau hidup yang biasa-biasa aja. Saya maunya hidup yang luar biasa. Luar biasa tidak berarti kita harus jadi seorang yang kaya, crazy rich, bukan. Tapi ingat pesan kita yang selalu diajarkan gitu kan. Sebaik-baiknya manusia memang yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi at least kita bisa menjadi orang yang luar biasa bagi orang yang merasakan kebermanfaatan dari kita. Gitu. Jadi teman-teman, dimanapun kalian berada, tetap sehat, tetap semangat, bermimpilah, dan raihlah mimpi itu. Karena mimpi tidak bisa kemudian 1-2 hari kita wujudkan, tapi kalau teman-teman berusaha, pasti suatu saat akan ada hasilnya. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi salam kenal. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, peserta didik baru MA Salafiyah Kajen Pati. Perkenalkan, saya Zainal Abidin. Saya alumni MA Salafiyah Kajen Pati tahun 2015 dan saat itu melanjutkan pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan saya sudah lulus di tahun 2020 kemarin. Dan saat ini saya berkegiatan sebagai penulis lepas di media keislaman. Teman-teman semuanya, ini saya diminta untuk memberikan testimoni saat saya berproses belajar di MA Salafiyah. Saat itu saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang banyak sekali terkait ekstrakurikuler dan juga organisasi. Saya dulu tergabung di KPS, ya, organisasi KPS, dan sempat menjabat sebagai ketua KPS. Selanjutnya juga gabung di buletin majalah, ya, Experin saat itu namanya. Dan juga saya bergabung di Teater Salafiyah sekaligus di ekstra kaligrafi. Alhamdulillah banyak sekali pengalaman dari sana sehingga membentuk karakter saya untuk melanjutkan studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentu banyak sekali pengalaman dan prestasi yang saya dapatkan atas bimbingan guru-guru MA Salafiyah yang membentuk karakter saya karena saya berprinsip sebagai santri. Karena gini teman-teman, santri menurut saya ketika belajar di pondok pesantren ataupun di MA, apalagi di Kajen, ya teman-teman semuanya yang terkenal karomah Syekh Ahmad Mutamakinnya, maka di sana proses belajar tidak hanya mentransfer ilmu, akan tetapi juga meneladani moral dan akhlak dari para guru dan kiai. Teman-teman semuanya tetap berproses dengan semangat, berpendidikan dengan semangat, dan nikmatilah masa belajar di MA Salafiyah. Ukir prestasi sebanyak-banyaknya. Terima kasih.